Pertanyaan terakhir nomor 4 nih. Buya, bagaimana caranya punya pesantren? Buya, bagaimana caranya punya pesantren? Oh, gini ya. Santri perlu diketahui oleh kalian. Mempunyai pesantren itu ya ada 2 jenis. Ada bukan jenisnya, 2 cara lah supaya kita mempunyai pesantren. Ada 2 cara. Atau boleh juga lebih tepatnya 2 kondisi kita punya pesantren. Kondisi yang pertama apa? Pesantren warisan dari ayah, warisan dari kakek. Siapa gerangan Buya yang punya pesantren warisan? Ya yang ayahnya ulama atau kakeknya ulama, dapat warisan turun temurun. Itu relatif mudah, meskipun tidak selalu sih. Pada saat kakeknya wafat, si cucunya itu belum ngeh tolabul ilmi. Ayahnya bilang begini ke anaknya, nah itu kakekmu sudah wafat, kan sekarang ya yang ganti. Nanti kan kalau aku mati juga, kamu kan yang harus ganti. Si anaknya itu nggak mau belajar agama, tapi belajar umum gitu ya, ingin dapat gelar-gelar apa. Meninggal ayahnya, dia nggak tahu ilmu agama, dipegang setahun 2 tahun, hancur tuh pesantren. Disangkanya megang pesantren mudah, susah. Makanya, ya ini kepada pemirsa nih yang kebetulan ayah atau kakek punya pesantren, ya harus siaplah. Kepemimpinan estafetan jadi pimpinan pesantren gitu. Terus kondisi yang kedua, seseorang yang tidak punya warisan pesantren, termasuk Buya, kakek Buya, ayah Buya, buyut Buya tidak punya pesantren, Buya yang sendiri mendirikan pesantren. Tentu dengan niat yang kuat, himmah juga, keinginan yang kuat. Didasari melihat banyak umat Islam yang tidak berpikir tentang ajaran Islam, maka Buya memilih nama ulul albab, artinya orang yang berpikir. Ya alhamdulillah, Allah mengasihi dan mengizinkan kepada Buya sampai berkembang cabang yang cukup banyak. Nah, kembali ke pertanyaan Buya, bagaimana caranya punya pesantren? Bersyukur Buya kepada Allah. Ananda ini, Ikhwan nanya tentang ini, berarti Ananda ingin punya pesantren. Harus. Begini ya. Kan tidak mungkin ya Ananda, Ikhwan terutama, semuanya santri Buya pimpinan pesantren. Artinya diangkat oleh Buya jadi pimpinan. Nggak mungkin. Berbicara tentang dana juga, wah dan sebagainya. Satu pesantren kan besar dananya. Tentu saja nanti kalian ingin punya pesantren, ingin jadi pimpinan cabang, tetapi tidak dipilih oleh Buya karena bersaing ketat, kita tidak terpilih. Ulanglah kalian nanti ke lemburnya masing-masing. Tapi Buya mengingatkan, untuk menjadi pimpinan pesantren itu, kalaupun kita tidak terpilih oleh Buya, kalian tidak boleh berkecil hati. Pulang ke rumah, jangan kerja, apalagi kuli bangunan, jangan kerja. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali ke orang tua, mama, bapak, mohon maaf, aku punya cita-cita jadi pimpinan pesantren. Tentu aku tidak bisa untuk sementara ngasih uang ke mama, ke bapak. Aku hanya bisa berdoa, mama bapak sehat. Saya mendoakan kakak kerjanya bagus dan bisa ngasih uang ke ibu bapak. Harus baik-baik orang. Dan sepertinya saya tidak dulu akan cari perempuan untuk nikah. Saya ingin punya pesantren dulu, Pak. Minta dukungan, orang tua tahu
Kakak kasih tahu, kita bilang ke kakak, kakak aku belum bisa ngasih uang. Mohon kakak ya, mama bapak diperhatikan. Gitu. Apa yang kita lakukan? Sering datang ke masjid, urus masjid, sarang laba-labanya, kotoran dan sebagainya. Kita menjadi cleaning service masjid lah. Masyarakat loh, kok masjid jadi bersih gini? Kita jadi muadzin, mukoma, suka komat. Suatu saat imam tidak ada, kita jadi imam. Hafalan Quran ditingkatkan. Qiraah yang dari Buya apa adanya terus dikembangkan. Sambil dengar di YouTube juga. Apalagi Buya ada pelajaran qiraah. Komunikasi dengan Buya tidak putus, keluar dengan baik-baik. Sowan ke Buya apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali minta ilmunya. Kalau ada taklim gini ikut hadir gitu. Aktif di Facebook dengan teman-teman alumni minta tolong. Nanti suatu saat ada yang meninggal, kita mengurus jenazah, memandikan jenazah. Kita ada amplop, mulai amplop yang pertama. Niat, ya Allah, ini amplop yang pertama, aku niat untuk ibu. Bu, ini amplop yang pertama dari masyarakat. Ucapan terima kasih saya sudah ngurus jenazah. Dari sana akan datang amplop-amplop yang baru, yang terus dikumpulkan jadi besar. Ucapan terima kasih. Ada yang tahlilan, kita mimpin tahlilan, marhaba, kita marhaba. Akhirnya diangkat jadi khotib, ada amplopnya. Ada yang undang ceramah-ceramah. Dari sana kalian mulai bismillah bikin rumah Al-Quran Ulul Albab di rumah kita. Dulu juga kan Buya di Misbar, gini Misbubar. Ada halaman rumah kita pakai untuk ngaji. Siapkan canceling atau ditarif setiap yang datang. Gimana? Sejak itu kalian sudah mulai datang ke Buya. Buya saya bisa nggak nanti cabang? Buya lihat ke sana. Buya nanti ceramah di sana. Buya menitipkan kalian di sana. Kalian jadi cabang meskipun tidak diangkat dengan Buya. Dengan sendirinya kalian lapor, Buya jadikan aku cabang. Subhanallah. Masa depan. Orang yang punya pesantren punya masa depan. Punya masa depan. Jangan berkecil hati. Apalagi yang diangkat cabang oleh Buya. Nah, itu luar biasa itu. Karena ada semacam subsidi dulu dan ada uang. Gitu. Punya ingin kalian jangan kerja jadi balik jadi ustaz. Dan jangan putus komunikasi dengan Buya. Keluar dari Ulul Albab dengan baik-baik kelas 3 SMA biasanya keluarnya. Sebelum 3 SMA jangan dulu keluar. Udah kenal. Menang ijazah di dia. Rumah tahfidz, rumah qiraah. Ya. Ceramah kita diajar mereka. Ya. Apalagi nanti kalau Buya sudah ada konten Wing Chun-nya, setel tuh. Gerakan-gerakan, ajarkin pemuda di sana nanti. Kalian olahraga, kalau kita punya kemampuan olahraga, futsal misalkan, adakan futsal anak-anak. Dulu kan Buya begitu. Di sini tuh ada voli, Buya main bola, pemuda tuh begitu, seninya. Kita ada kemampuan nasid, ada kemampuan hadroh. Di sana kita mah habitatnya. Jangan ikut habitat orang lain. Itu sudah mereka habitatnya, biar. Jangan keluar dari habitat. Ikan keluar dari kolam, mati. Ini habitat kita. Dan habitat-habitat lain gak akan mungkin kekurangan. Habitat dokter, habitat insinyur, habitat pengusaha, pasti mereka. Selama ada perut kita dan kemauan. Kita ini nanti yang menjadi penyejuk mereka. Bagaimana kita menasihatkan mereka? Itu ikhwannya. Awak juga sama. Sama. Gak mungkin kan jadi pendamping semua. Pulang, teteh. Ke daerah, lakukan meskipun tidak seperti awal. Ajak adik kita yang laki-laki, ajak kakak kita yang laki-laki yang belum nikah, didampingi oleh mereka kita ke masjid. Adakan pengajian ibu-ibu di sana. Meskipun kita belum bisa ngajar, jadi juga panitia pengajian ibu-ibu. Kita ngundang penceramahnya
Ibu-ibu dihadirkan, nanti jadi penceramah. Buka rumah Quran di rumah kita. Ananda nanti jadi mubalighah, daiyah. Cari pemuda yang giroh agamanya kuat, apalagi kalau alumni. Di Facebook kan banyak alumni. Bismillah, kita confirm kepada yang memang kita ini coba-cobalah. Kemudian suruh datang ke rumah kita, minta ke ayah dan ibu kita, minta kita. Alumni ulul albab pasti tahu, laki-laki ulul albab, bagaimana kita ini gerakan dakwah. Setelah begitu lapor ke Buya, laki-lakinya bilang, Buya gini. Buya bantu, kasih nama ulul albab. Buya datang ceramah di sana, Buya menitipkan, Buya sampaikan, ini Bu generasi muda yang luar biasa. Buya titipkan dan Buya sampaikan, ibu bapak infak sedekah ke lembaga rumah Quran ini ulul albab. Ya, pikiran kita harus terbuka luas. Kita ini adalah orang-orang ahli dakwah nantinya. Kita hargai mereka punya habitat begitu. Habitat kita, tempat tinggal, tempat kumpulan kita ini adalah dai-dai. Jangan minder, harus percaya diri. Ya, Buya mau nanya, seseorang itu mahir baru bergerak atau dari biasa terus mahir? Terbiasa dulu nanti mahir. Kalau nunggu mahir dulu, pas bergerak umat sudah habis, kegoda oleh setan laknatullah. Ya, nah.